Kalaupun ingin bicara tentang ilmu yang menyangkut perbedaan pandangan, mari kita bicarakan tetap dengan ulfah di antara kita semua. Kita hindari cara-cara yang membuat kemarahan, yang membuat kejengkelan, apalagi kebencian di antara kita. Apalagi seperti yang dicontohkan Kiai Adib ini dengan mengolok-olok pihak yang lain, yang ini sebetulnya qat'i, yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres, merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusi. Nah, cuma wong yang nerjemah itu kurang ngerti nahu sorof. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan gus-gus buntut ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Nabi tidak menyerang kafir Quraisy meskipun mereka dulu suka nyerang Rasul. Terus gak ada rumus perang balas dendam itu. Tapi gara-gara mereka radikal, nggak ngerti mati, nggak ngerti mundorek, mereka perang itu alasannya dulu menyerang kita. Makanya wajib pondok di pondok salah, biar nggak gampang salah paham. Dulu tidak selalu sama dalam pandangan-pandangan mereka. Kita mendapatkan riwayat yang terkenal sekali mengenai perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri misalnya dengan Kiai Fakih Mas Kumambang mengenai kentongan di masjid-masjid dan langgar-langgar. Kita mendapat riwayat yang terkenal juga tentang perbedaan pandangan dalam berbagai macam hal antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Sansuri. Tapi kita juga tahu bahwa beliau semua menjalani perbedaan-perbedaan itu dengan terus memegang teguh mahabbah wal widad, memegang teguh ulfah wal ittihad, memegang teguh ittisal bil arwah wal ajsad. Katanya cukup ditarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih qat'i. Nah, orang awam ikut saja kan nggak tahu kan, gara-gara nggak ikut ulama katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Memang pondok Buntut Pesantren ini memiliki saham atas keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu menyampaikan resolusi jihad
pada tanggal 22 Oktober 1945 berdatanganlah laskar-laskar untuk bergabung dengan perlawanan rakyat terhadap sekutu dan nikah di Surabaya pada waktu itu, termasuk laskar dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Allahyarham Kiai Abbas Pondok Buntut pesantren ini. Dan waktu itu riwayat dari Kiai Adib, rombongan laskar Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kiai Abbas di tengah perjalanan mampir di Rembang di tempat kakek saya Kiai Bisri Mustafa. Maka kalau tadi Kiai Adib mengatakan ada ikatan batin yang kuat antara Pondok Buntut pesantren dengan Pondok Leteh Rembang, saya kira ini memang dijalin sejak sangat lama. Walhasil memang Pondok Buntut pesantren ini punya saham besar terhadap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan di Jakarta, tapi ujiannya di Surabaya. Ujiannya di Surabaya. Dan kemudian saya katakan yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri Nahdlatul Ulama, termasuk kiai-kiai Buntut pesantren bersama santri-santrinya. Alhamdulillah wassyukru lillah wan ni'matu wal fadlu minallah la hawla wa la quwwata illa billah alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi masiruna. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majid wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal haflul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan Ketua PBNU Agus Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, semoga sehat panjang umur berkah untuk kita semua, amin. Yang kami muliakan pejabat negara Bapak Kiai Muzani, juga Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit dan seluruh rombongan, semoga Indonesia aman, sejahtera dan semakin berkah, amin Allahumma amin. Bi arwani amin dan seluruh keluarga pengasuh keluarga dalam, matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadha alaina min barakati du'aikum, amin. Seluruh ketua dan pengurus NU Musliman Ansor Fatayat, ada PMII juga yang kebetulan menentu sini katanya, baik wilayah cabang, ada beberapa ketua cabang Rawuh, MWC. Semoga Allah memudahkan perjuangan kita, hasil maqasidana, maqasida ulama'ina, maqasida jama'iyat di Nahdlatul Ulama, yakni himayatul aqidah, himayatul din, himayatul watan, dan irsyadul ibad ila ma fihi ridallah wa mahabbatuh. Para undangan, para alumni, hadirin hadirat rahimakumullah, pondok adalah pusat tafakuh, pondok pusat ilmu. Kalau sekiranya anak kita kepingin mendapat ilmu yang benar sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka pilihannya adalah mondok di pondok salaf,
yang secara umum dalam naungan Nahdlatul Ulama kami tidak menyalahkan lembaga yang lain, tapi yang paling aman untuk mendapatkan sihhatul ilmi wal amal, ittisalus sanad dan barakatul ilmi, pilihannya adalah pesantren. Hadirin rahimakumullah, mengapa harus pesantren? Satu, upayakan meskipun kita hidup di zaman modern 1447 Hijriah, sebegitu jauh masa memisahkan kita dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi asalkan tetap ngaji di pesantren, maka anak kita dapat ilmu yang jaraknya, kebenarannya nggak jauh-jauh dengan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pesantren yang sudah marhalah mutaqaddimah, anak-anak kita diajak ngaji muhadzab, yang itu lil mawardi, umurnya sudah 1100 tahunan lebih. Anak-anak kita dibacakan kitab Muwatta lil Imam Malik yang umurnya sudah 1200 tahun lebih. Anak-anak kita dijak ngaji berbagai kitab Al-Um, misalnya Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, sekarang hijrahnya 1447 tahun yang lalu. Kalau umur kitab Muwatta dihitung, umur kitab Al-Um dihitung sejak wafatnya Imam Syafi'i, umur kitab Al-Um sudah sekitar 1240 sekian, 1243 sekitar itu. Luar biasa, lewat jasanya pesantren, wasilah pesantren, anak-anak yang hidup di zaman 1400 tahun masih dapat ilmu, yang ilmu itu ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik berguru pada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, dia berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji di pondok, hidup di zaman modern, tapi dapat ilmu yang salaf, benar-benar salaf, karena ditulis oleh tabi'in, yakni Malik. Dia punya guru tabi'in, yakni Nafi'. Dia punya guru sahabi, yakni Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memastikan kita, seluruh anak kita, ilmunya bersambung sampai Rasulullah, bersanad sampai Rasulullah, amat sangat penting untuk memastikan apa yang kita amalkan, apa yang diamalkan anak kita memang ilmu yang terwarisi, sambung nyata sampai Rasulullah, sehingga yang diamalkan memang ajaran Rasul, bukan ajaran karang-karangan. Yang diamalkan memang sunnah Rasul, bukan karangan-karangan. Dan memastikan semua umat Islam termasuk kita mengamalkan yang diamalkan sunnah Rasul, itu penting supaya makbulah. Imam Muslim meriwayatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, tidak didasarkan pada apa yang kami tuntunkan, nggak sambung alias munqati'us sanad, fahuwa raddun, maka amal orang itu ditolak. Mondoklah untuk memastikan anak kita, santri kita, kita sendiri dapat ilmu yang ilmu itu ilmu salaf, ditulis ketika zamannya belum jauh dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pondok untuk memastikan ilmunya bersanad tidak hanya cukup ngaji kitab lawas. Andai sekarang beberapa kitab itu mengalami editing, mengalami tasfih sesuai dengan versi pengedit, sesuai dengan versi yang mesen, panjenengan kalau baca Sahih Bukhari, tasfihnya Albani beda sangat dengan Sahih Bukhari
tasihnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, kalau ada sekian banyak Sahih Bukhari Muslim tafsir bergaya modern berwarna putih, nggak kitab kuning, maka di pondok-pondok sama-sama di Ummul Qura ngaji Bukhari, di Lirboyo, di Ploso, di Langitan, di sini ngaji Bukhari, tapi beda. Di sini Bukhari yang lawas, di sini Bukhari yang kitab kuning, yang merujuk kepada makhtutot lawas tanpa ada edit-edit. Yang Timur Tengah saya punya Sahih Bukhari versi Arab, itu hadis yang hilang ada 15 lebih, puluhan hadis yang hilang, dan mereka menyebutnya itu juga Sahih Bukhari. Sungguh pondok pesantren salaf kayak Buntet benar-benar jadi pilihan. Kalau kita khawatir ngaji di tempat lain hadisnya sudah dikoreksi, hadisnya sudah diedit atau dikurangi, maka ngaji di pondok salaf, kiainya megang kitab kuning lawas, itu kitab kuning yang belum diudik-udik. Apa diudik-udik? Apa dia? Kitab kuning yang masih asli. Dia pengen dapat asalah orisinil, ilmu orisinil, lafaz orisinil, pilihannya harus ngaji ke pondok salaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya dulu alumni Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, sama-sama ngaji Riyadhus Shalihin di pondok salaf, ngaji Riyadhus Shalihin. Ternyata ada saja kalimat yang beda. Kalau di kitab kita yang kitab kuning disunnahkan ziarah ba'dal haji ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulisan di Riyadhus Shalihin, ziarah ila qabrin Nabi. Man hajja walam yazurni faqad dafani. Siapa yang haji enggak menziarahi aku, berarti dia sakru dengan saya. Tapi yang versi Saudi sama-sama Riyadhus Shalihin, tulisannya bukan ziarati qabrin Nabi, tapi ziarati masjidin Nabi. Lafaz qabri diganti dengan masjidin Nabi. Bagi mereka ziarah Nabi nggak sunnah, yang sunnah itu ziarah Masjid Nabawi. Padahal dulu ketika Madinah jadi Yathrib nggak ada apa-apanya, mungkin juga kurang berkah. Yathrib Madinah menjadi berkah karena ada jasad mulia di situ, jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh kalau Madinah menjadi mulia karena Nabi ada di situ, lalu orang mengatakan nggak perlu ziarah Nabi dan cukup ziarah ke Masjid Nabawi. Sekali lagi, pastikan anak kita ngajinya di pondok salaf, ngaji kitab yang sama, dibacakan oleh kiai di pondok salaf, lebih orisinil, lebih asli, benar-benar amila amalan alaihi amruna, bukan amila amalan laisa alaihi amruna. Itu di pondok pesantren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan akibatnya sama-sama ngaji itu kadang karena kitabnya cetakan beda, yang ngajar juga beda, kadang pahamnya juga beda, ideologinya beda, menghasilkan ilmu amal perilaku yang beda. Kita ngaji Bukhari, teman-teman salafi alumni Jami'ah Madinah juga ngaji Bukhari, tapi mereka Fatihah tanpa bismillah. Kita yang ngaji Bukhari Fatihah pakai bismillah. Sama-sama dalil. Mana yang lebih orisinil? Kita. Karena mereka kurang fair, kurang terbuka terhadap Sahih Bukhari nomor 5046. Su'ila Anas an qiraati Rasulillah. Anas ditanya, bagaimana sih Rasul baca Fatihah? Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Rasul itu per ayat panjang-panjang. Summa qara'a, lalu Rasul membaca bismillah. Itu Bukhari itu pakai bismillah. Ngajinya sama, kitabnya sama. Yang ngaji di pondok salaf nggak ada satupun ilmu yang hilang.
semuanya tersampaikan secara fair, secara terbuka, secara amanah. Bukhari 5046, Nabi Fatihah basmalah, kita ngaji di buntet juga pakai basmalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1001, hal qanata Rasulullah fi salati subhi qala na'am ba'da ruku'. Apakah Rasul baca kunut ketika sholat subuh? Anas menjawab, ya, setelah bangun dari ruku'. Nyata hadisnya Bukhari, Nabi kunut ketika sholat subuh. Sama-sama ngaji Sahih Bukhari, kita yang mondok di pondok salaf, ya yang ada itu diamalkan apa adanya. Nabi kunut, hadisnya Sahih Bukhari, ya kita kunut, nggak usah banyak-banyak mikir. Tapi mereka yang hasil ngaji di luar pondok salaf tahu ada hadis kunut, muter-muter, yang akhirnya berkesimpulan nggak usah kunut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1010, berdoa pakai tawassul, tuntunannya di situ, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al-Abbas fasqina. Itu Bukhari. Ya Allah, wasilah Kanjeng Nabi, mohon kau turunkan hujan. Ya Allah, natawassalu, kami bertawasul kembali dengan paman Nabi Sayyidina Abbas, mohon kau turunkan hujan. Kita ziarah ke makam Ki Abbas, ke makam Ki Said Bendongan. Ya Allah, dengan karomah Ki Said, dengan karomah Ki Abbas, kami mohon pondok kami ditakdirkan manfaat barokah besar seperti pondok yang dirintis oleh beliau. Minta kepada Allah, nyebut keramatnya seorang wali. Itu namanya tawassul. Mereka yang ngaku ngaji Sahih Bukhari tapi tidak lewat pondok salaf, mereka anti tawassul. Dan sama-sama kita ngaji Bukhari tapi ikut kiai salaf, kita bertawassul. Betapa pentingnya sama-sama kembali ke Quran Sunnah, tapi kembalilah ke Quran Sunnah lewat pondok salaf, bukan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua lagi hadirin, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz kalih nomor 324, Sahih Muslim juz 1410, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan ba'da salat maktubah, namanya wiridan, tradisi itu sudah ada karena sejak zaman Rasulullah. Berarti berwirid sunnah, Rasul melakukan, sahabat melakukan. Hadisnya Bukhari Muslim, kurang apa? Barokah kita ngajinya Bukhari ke pondok salaf. Imam Bukhari meriwayatkan wirid dibaca keras, kiai kita menfatwakan wirid dibaca keras, kita pun mentradisikan wirid dibaca keras. Itu loh fadilahnya ikut pondok salaf, sama-sama punya semangat kembali kepada Quran Sunnah. Sementara mereka yang enggak pondok salaf, enggak mau wirid, membid'ahkan wirid dibaca keras, padahal hadisnya sama, beda guru. Ada pertanyaan, yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Kalau you ikut kiai nggak ikut Quran Sunnah, kafir kamu. Kalau kamu ikut Quran Sunnah tanpa riwayat kiai, jadi Wahabi kan? Yang benar yang mana? Yang benar ikut Quran Sunnah dengan dibimbing para kiai. Sama-sama mau ke Amerika, bawa Google Map, sama-sama ke New York, bawa peta, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang jemput, nggak ada guide, bingung mas. Meskipun sudah berbekal tulisan petunjuk,
tapi akan lebih mudah. Ada peta, ada Google Map, ada yang jemput.